Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid Al-Jihad Kota Sampit rahimakumullah, para peserta kegiatan yang kita selenggarakan selama 2 hari ini. Marilah kita merenungkan bersama sebuah perumpamaan atau permisalan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Permisalan ini beliau sampaikan untuk kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan umat beliau. Permisalan ini juga menggambarkan tentang semangat dan perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan hidayah, jalan petunjuk, cahaya untuk umatnya. Permisalan ini juga menggambarkan tentang betapa watak kita sebagai manusia. Nah, watak dasar kita adalah sulit untuk menerima apa yang menjadi arahan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kecuali mereka-mereka yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisalan ini juga akan mengingatkan kita bahwa sudah demikianlah real dan kenyataan dakwah Islam dalam sejarahnya. Sehingga kita tidak perlu kaget dengan terkejut, karena memang sejak dulu Nabi Muhammad SAW sudah menginformasikannya untuk kita. Hadis yang akan saya sampaikan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidun bi hujajikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadayya." Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Melalui riwayat ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan, saya dan kalian itu
itu diperumpamakan seperti seseorang yang menyalakan api unggun. Setelah api unggun itu dinyalakan, di tengah malam yang gelap gulita, maka binatang dan serangga malam, laron dan yang lainnya, itu mendekat, tertarik dengan cahaya yang berasal dari api unggun tersebut. Tetapi ternyata serangga-serangga dan binatang malam itu bukan hanya sekedar mendekat, tapi terus langsung masuk ke dalam kobaran api unggun ini. Sementara orang yang menyalakan api unggun tersebut berusaha untuk mencegah, mengusir laron, serangga, dan binatang malam itu agar tidak jatuh dalam kobaran api. Tapi di sini bisa dipahami sabda Nabi SAW. Saya ulangi kembali. Nah, jadi ada seseorang menyalakan api unggun malam. Setelah api unggun itu menyala, binatang dan serangga malam berdatangan, tapi kemudian jatuh, terbakar. Nah, mati kan ya. Nah, si penyala api unggun tadi itu berusaha untuk mencegah, menghalau, terus dihalau, jangan sampai masuk ke dalam kobaran api. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ana akhirun bi hujajikum anina. Aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk memegang tali pinggang kalian agar tidak masuk ke dalam kobaran api neraka. Wa antum tafallatuna min yadayya. Tapi justru kalian yang berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman tanganku tadi. Justru kalian yang berusaha untuk melepaskan diri untuk kemudian akhirnya masuk ke dalam api neraka. Permisalan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan yang pertama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sayang dan paling mencintai kita, melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Sekian banyak kebaikan maslahat itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita. Jalan-jalan keselamatan semuanya telah diterangkan untuk kita atas dasar cinta beliau kepada umatnya. Tetapi kenyataannya tidak semua dari kita kemudian tunduk dan taat mengikuti apa yang telah dituntunkan dan telah diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau inginkan kebaikan untuk kita, tapi kita yang enggan. Nabi Muhammad SAW juga sudah mengingatkan kita, melarang, mencegah, menghalang-halangi dari semua hal atau sebab yang akan membuat kita menderita di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW sudah melakukan langkah-langkah agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Akan tapi masih banyak di antara kita yang secara sadar mengerti bahwa jalan itu salah, jalan itu keliru, tetapi tetap saja dia ikuti. Sementara Nabi Muhammad SAW digambarkan di sini, wa ana akhirun bi hujajikum. Saya berusaha untuk memegang ikat pinggang, karena ikat pinggang inilah posisi yang paling strategis dalam tubuh kita, dari tubuh kita, untuk memegang dan mengendalikan orang. Nah, ikat pinggang betul-betul. Ya, dipegang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam banyak kesempatan dan dalam banyak peristiwa, Nabi Muhammad SAW itu menghabiskan waktunya untuk memikirkan umat, memikirkan kita. Semua waktu, kesempatan, tenaga, dan pikiran, harta benda, bahkan jiwa raga beliau SAW itu dikorbankan untuk kebahagiaan dan keselamatan umatnya, untuk membahagiakan dan menyelamatkan umatnya. Sekarang dorongan yang membuat Nabi Muhammad SAW begitu semangat dan aktif di dalam berdakwah, bukankah untuk menyelamatkan dari api neraka? Nabi Muhammad SAW ketika mengumpulkan saudara dan kerabat dekatnya,
di kota Mekah waktu itu, Nabi Muhammad berdiri di atas bukit Sofa, menyampaikan satu persatu dipanggil dari suku yang paling besar, sampai satu persatu bibitnya, putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Nah, sampai yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binta Muhammad, ankiri nafsaki minan nar, la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, putri kandung Muhammad, selamatkan dirimu sendiri dari siksa api neraka. Aku tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untukmu. Diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau posisinya seperti orang yang menghalau serangga-serangga malam tadi untuk tidak terjatuh dalam kobaran api. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya, kita sebagai umat Islam yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW harus meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan, baik itu perintah untuk kemudian harus kita laksanakan, maupun larangan yang mau tidak mau harus kita tinggalkan, itu adalah bukti cinta beliau kepada kita. Harus diyakini betul. Dan kita yakin betul bahwa apa yang beliau sampaikan seluruhnya adalah kebenaran. Tidak perlu diragukan kebenarannya. Kita yakin semua yang diaturkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk kebaikan kita semua. Sehingga semua perintah yang beliau berikan itu pasti memberikan maslahat. Dan segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Rasulullah SAW dikarenakan hal itu memberikan madarat atau efek negatif untuk kita, keburukan dan kejelekan untuk kita semua. Itu harus diyakini. Maka sering sekali kita mendengar dan sering juga kita membaca wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah itu lengkap. Apa yang tidak beliau terangkan? Semuanya telah beliau terangkan. Nah, hal apapun, baik dunia, apalagi terkait dengan akhirat kita, semua telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap selengkap-lengkapnya. Seandainya kita merasa tidak diterangkan di dalam Islam, itu bukan karena tidak diterangkan oleh Islam. Kalau kita merasa tidak ada keterangannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikarenakan bukan tidak adanya keterangan dari Nabi, cuman karena sempitnya ilmu kita. Nah, karena kita tidak menguasai semua ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada agama yang selengkap dan sesempurna Islam. Nah, tidak ada agama, ajaran yang selengkap dan sesempurna Islam. Mulai dari hal-hal yang kita anggap kecil, itu diatur di dalam Islam. Misalkan saja, tata cara buang hajat. Adab-adab yang harus kita perhatikan sebagai umat Islam ketika buang hajat. Lengkap sekali aturannya di dalam Islam. Kalau ingin dijadikan sebuah buku tersendiri, cukup itu. Tata cara buang hajat di dalam Islam. Nah, mulai dari jenis alat untuk bersuci yang terbagi dua, air dan non-air. Nah, air ada yang suci, mensucikan. Ada juga air yang sudah bisa berubah menjadi najis, sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai alat bersuci. Ciri-ciri air yang dikatakan suci seperti apa? Dan kapan air itu dikatakan najis? Lengkap detail. Kalau tidak ditemukan air untuk bersuci, kita akan menggunakan apa sebagai alat bersuci? Benda-benda padat seperti batu, kayu, daun, tisu, kertas. Nah, bahkan berapa bilangan dari benda padat yang kita gunakan sebagai alat bersuci pun itu sudah ditentukan oleh Islam. 3, 5, 7 bilangan ganjil. Ketika air tidak ditemukan, nah,
untuk bersuci, atau ditemukan air tetapi kita tidak mampu untuk menggunakan air tersebut, ada namanya syariat bertayamum. Ya, syariat bertayamum. Tangan apa yang kita gunakan untuk bersuci, kanan ataukah kiri? Ketika kita masuk lokasi untuk buang hajat, doa apa yang kita baca? Selesai doa apa pula yang kita baca? Ketika kita buang hajat, harus menghadap kemana? Apakah boleh ke semua arah kita menghadap? Ternyata Nabi Muhammad SAW menuntun kita untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, dengan rincian perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Tapi secara garis besar demikian Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau buang hajat harus tertutup sehingga auratnya tidak terlihat. Sekalipun di tempat yang terbuka, itu jauh dari pandangan manusia. Nabi Muhammad SAW melarang buang hajat di lubang atau di celah-celah batu. Itu ada larangannya. Nah, di dalam Islam, mungkin di situ ada hewan melata, ada tempat tinggal jin dan yang lainnya. Ada larangan. Carilah tempat yang lain. Nah, Sallallahu alaihi wasallam. Itu tata cara buang hajat. Diatur betul di dalam Islam. Nah, serinci-rincinya. Nah, hal yang seperti ini tidak akan kita temukan di dalam ajaran atau agama selain Islam. Tidak akan kita temukan yang serinci dan detail seperti ini. Nah, itu buang hajat. Sesuatu yang dianggap biasa. Atau dianggapnya mana layak diatur tata laksananya di dalam agama. Tapi ternyata di dalam Islam ada. Sampai sebagian orang Yahudi itu datang menemui sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kata mereka, "Ya Salman, 'allamakum Muhammad kulla syai'in hatta fil qira'ah." Kata orang-orang Yahudi, "Hei Salman, Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu ya, sampai tentang buang hajat pun demikian." Kata Salman, "Iya. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar wa an nastaqbil al-qiblah." Kata Salman Al-Farisi, "Iya. Tata cara buang hajat pun Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkannya. Nabi melarang kami menggunakan tangan kanan ketika bersuci saat buang air kecil, buang air besar. Nggak boleh menggunakan tangan kanan. Mohon maaf untuk cebok. Tangan kiri. Itu diatur oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kurang dari 3 batu kalau tidak ditemukan air. Kami pun dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar, buang air kecil. Subhanallah. Nah, sesempurna ini ajaran dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Tentang makan dan minum, itu diatur betul oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Mulai dari jenis makanan atau minuman yang boleh kita konsumsi. Dalam pelajaran Islam, fikih Islam, ada pembagian makanan yang halal, ada makanan yang haram, minuman yang halal, minuman yang haram. Kita diperintahkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW untuk selektif di dalam memilih makanan dan minuman. Harus yang betul-betul diyakinkan halal, dan bukan hanya halal, tetapi thayyib. Halal tetapi ternyata tidak sehat? No. Tidak. Di dalam Islam selain halal harus sehat, menyehatkan, harus thayyib. Kalau misalkan sudah ada makanan dan minuman, Nabi SAW menuntun dan mengatur adab-adabnya. Gunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Sebelumnya ucapkan bismillah, setelah selesai ucapkan alhamdulillah. Kalau kita makan bersama, ya, ambil yang paling dekat, jangan ke sana, jangan kemari. Ambil yang paling dekat. Kalau misalkan membagi makanan atau minuman, dahulukan yang sebelah kanan. Orang yang membagi adalah dia yang paling terakhir menikmati. Kalau dia bagian pembagi, dia yang paling terakhir. Dahulukan orang lain. Makanan satu bisa cukup untuk berdua. Berdua cukup untuk bertiga. Bertiga cukup untuk berempat dan seterusnya.
Dilarang untuk meniup makanan atau minuman yang masih panas. Dilarang. Dilarang kita bernapas di tempat minum kita. Nah, itu diatur di dalam Islam. Semuanya diatur di dalam Islam. Kemudian kalau makan seperti kurma dan yang lainnya, biji sampahnya jangan dijadikan satu dengan makanan yang masih bisa dikonsumsi. Tapi pisahkan. Ini sampahnya, ini misalkan kurma, setelah dimakan biji-bijinya jangan dijadikan satu. Tapi pisahkan. Kalau kita makan bersama, jangan langsung ambil dua. Yang lain satu-satu ambil dua. Itu semuanya diatur di dalam Islam. Rinci, detail. Nah, apalagi? Nah, yang tidak diatur di dalam Islam. Masalah makan minum saja diatur seperti itu. Atur anjuran untuk makan dan minum sambil duduk, tidak dengan berdiri atau berjalan. Belum lagi kalau terkait dengan makanan dan minuman, dihubungkan dengan kegiatan kita bersosial, perintah untuk saling berbagi, saling memberi dalam bentuk makanan. Itu semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bukti bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Tentang tidur, apa ada ajaran dan agama selain Islam yang selengkap dan sempurna Islam di dalam mengatur tata cara tidur? Masalah tidur kan sepele ya. Tadi buang hajat itu masalah sepele. Makan dan minum juga dianggap sepele oleh sebagian orang. Tidur pun demikian. Di dalam Islam dianjurkan sebelum tidur wudu, sampai ke pembaringan, spray tempat tidur dibersihkan, dicek jangan sampai ada serangga atau binatang yang lainnya. Ketika tidur lampu dipadamkan. Ketika tidur berdoa terlebih dahulu, ada bacaan-bacaan khusus yang kita rangkaikan sebelum tidur. Nah, kemudian tidurnya berada di atas lambung kanan. Nah, kalau misalkan di tengah malam terbangun, apa yang kita baca? Waktu yang mustajab. Ketika kita bangun karena mimpi buruk, apa yang harus kita lakukan? Bergeser, berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun dari tidur yang sesungguhnya, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Antara anak-anak yang laki-laki dan perempuan dipisah tempat tidurnya, jangan menjadi satu, bahkan bila memungkinkan bedakan kamarnya. Nah, walaupun kakak beradik kandung, pisahkan tempat tidurnya. Itu semua aturan di dalam Islam. Apa coba yang lain-lain? Saya kira cukup 3 hal tadi sebagai contoh dan bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna, bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua yang terkait dengan kepentingan dunia kita dan kepentingan akhirat. Nah, tata cara berpakaian, tata cara bertamu, ya. Tata cara meminta izin, bersilaturahmi, tata cara salam. Tata cara salam itu diatur di dalam Islam dengan lengkap, selengkap-lengkap. Nah, maka Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal dunia itu dalam posisi Islam telah sempurna. Tinggal kembali kepada kita, maukah kita belajar, maukah kita menggali satu persatu ajaran Rasulullah SAW. Kalau dalam hal-hal yang kita anggap sepele seperti tadi, itu diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW dengan detail, rinci dan sempurna, apalagi yang lebih besar dari hal itu menurut kita. Tentang tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara berhaji dan umrah, tata cara beribadah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menata keluarga, menata masyarakat. Yang terkait dengan maslahat kita, dunia dan ekonomi kita, jual beli, perdagangan. Di dalam fikih Islam pembahasan yang paling panjang dan paling banyak halamannya setelah sholat adalah tentang jual beli. Karena segala sesuatu dalam usaha manusia itu pasti kembalinya juga kepada jual beli. Peternakan, pertanian, perkebunan, semua diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang tidak diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang tidak diterangkan oleh beliau. Ada di sana.
Ya tinggal kita kembali kepada keinginan dan tekad kita, maukah kita menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Asalkan kita yakin bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu lengkap dan sempurna. Asalkan kita yakin bahwa ajaran dan tuntunan Nabi SAW itu benar, tidak ada unsur kedustaan sedikit pun. Asalkan kita yakin bahwa tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan punya motivasi untuk mempelajarinya. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa hadis Nabi yang kita pelajari? Sudah berapa sabda Nabi SAW yang pernah kita baca? Sebagai pendekatan saja, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jumlah hadisnya kurang lebih 6.000 sampai 7.000 buah hadis Nabi SAW. Dari 6.000 sampai 7.000 hadis tersebut, sudah berapa yang pernah kita baca? Seandainya yang 6.000 hadis Nabi itu kita pelajari betul-betul, itu sudah cukup. Apalagi kalau ingin membaca kitab hadis, misal yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad, yang jumlahnya sekitar 50.000 hadis. Wah, kira-kira kepala kan? 50.000 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebihnya. Itu semua mengatur tentang tata cara hidup di dunia itu harus seperti apa. Coba kita sedikit beralih. Nah, kalau dalam urusan dunia kita, ketika aturan itu dibuat lalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kira-kira teratur atau tidak? Teratur ya. Target tercapai? Tercapai. Kalau seandainya, misalkan tata tertib berlalu lintas di jalan raya, itu ditaati semua, kira-kira tingkat kecelakaan akan bertambah, berkurang, atau bahkan zero accident? Mungkin sampai tingkatan zero accident, asalkan tata laksana dan aturan lalu lintas itu betul-betul kita ikuti. Karena kecelakaan itu pasti berasalnya dari ketidaktaatan kita kepada aturan yang sudah dibuat. Mulai dari layakkah Anda menggunakan kendaraan bermotor yang kemudian diimplementasikan melalui surat izin mengemudi itu, benar-benar bisa enggak? Kadang-kadang kita pengennya main cepat aja, bayar. Iya kan? Padahal kalau tes beneran kan memang agak susah ya. Zigzag, angka 8, balik lagi, naik, turun, rem, pindah sisi, ketika tikungan tajam, kan itu. Kemudian tes yang berikutnya pengetahuan dan wawasan tentang rambu-rambu lalu lintas. Asalkan aturan itu diikuti, akan teratur. Kalau misalkan ada tata tertib lalu lintas yang dilanggar, apakah ada sanksinya? Jelas ada. Kalau ada polisi yang bertugas, pasti dikejar, ditanya, dikenakan tilang dan seterusnya. Nah, itu untuk urusan dunia dalam contoh tata tertib berlalu lintas. Apalagi urusan akhirat kita. Mestinya kan kita tunduk dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dirinci dan diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juklat, ada juknisnya, ya kan? Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teks. Segala sesuatunya itu ada. Masya Allah. Tapi itu tadi memang benar sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yaktural jahlu wa yaqillal ilmu ila akhir. Kata Rasulullah SAW, kiamat itu tidak akan bangkit, tidak akan tegak. Artinya hari kiamat itu tidak akan datang sebelum ilmu berkurang dan kejahilan merata. Ilmu itu akan terus berkurang. Semangat untuk menggali ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu terus melemah. Ini semua telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inginnya sih kita semua umat Islam punya semangat di dalam menggali kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Inginnya begitu. Tapi kita dihadapkan dengan kenyataan, satu, ketidaktahuan mereka. Dan kita juga tentunya. Dua, ketidakpemahaman mereka. Betapa pentingnya kita menggali tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tiga, sudah merasa pintar, sudah merasa cukup. Sudah merasa paham.
Padahal Masya Allah, masih terlalu banyak ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang belum kita pelajari, yang belum kita ketahui. Itu kenyataan, fakta. Nah, mulai dari tata cara sholat, tata cara bersuci dan yang lain. Padahal tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah, ini terkait dengan faktor berikutnya. Kenapa? Nah, kenyataan umat Islam tidak kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah, "Da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi SAW, jangan kalian mempertanyakan apa yang aku tuntunkan buat kalian. Sudah laksanakan saja apa yang aku tuntunkan untuk kalian. Ingat, orang-orang sebelum kalian, kata Nabi SAW, itu dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka terlalu banyak bertanya, karena mereka menyelisihi tuntunan dari nabi-nabi yang diutus. Nah, itu cukup jadi pelajaranlah buat kita sebagai umat Islam. Nah, kok begini, kok begitu, kenapa harus begini, kenapa harus demikian? Nah, sementara tugas kita itu mudah sekali. Ikuti, pahami dengan baik, laksanakan. Karena kita yakin, apapun yang beliau tuntun, yang beliau arahkan, itulah yang terbaik. Karena Nabi SAW tidak akan mungkin berucap dan tidak akan mungkin berbicara tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbicara, tidak mungkin pula Nabi Muhammad SAW berkata itu berdasarkan hawa nafsu. Maka Nabi menegaskan, "Fa'iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Maka apapun yang aku larang, tinggalkanlah. Tidak usah bertanya-tanya, kok dilarang kenapa ya? Kok dilarang kenapa? Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku sudah berikan perintah, laksanakan semampu kalian. Tidak usah bertanya-tanya, tapi semampunya laksanakan saja. Itu sudah aturan baku yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sebelum melaksanakan perintah Nabi, sebelum kita meninggalkan apa yang beliau larang harus bertanya, kenapa ya dilarang? Kenapa ya? Kok kemudian diperintahkan? Kita tidak akan mungkin berucap setelah ngaji kok semuanya dilarang, semuanya nggak boleh. Harus begini, harus begitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini dilarang, itu dilarang. Kok semua dilarang? Nabi Muhammad sudah menitipkan pesan buat kita. Sudah. Apa yang aku larang? Enggak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita khawatirkan saat kita tidak mengindahkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, kita naudzubillah termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi SAW itu tidak mau masuk surga, secara sadar tidak mau masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani faqad man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, seluruh umatku akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali mereka yang tidak mau. Tidak mau di sini artinya sadar dia tidak mau sebenarnya. Sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau masuk surga itu? Para sahabat kan menilai hal ini sebagai sesuatu yang aneh kan ya. Mereka para sahabat itu dididik untuk berpacu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba."
yang taat dan tunduk padaku, dia akan masuk surga. Sementara yang durhaka dan tidak mengindahkan tuntunanku, dialah orang yang secara sengaja tidak mau masuk surga. Masya Allah. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah tunduklah, taatilah Rasulullah SAW. Pelajari, baca, telaah, hayati satu persatu hadis Nabi Muhammad SAW. Siapapun dari kita yang mentaati Rasulullah SAW, dia pasti akan sukses dunia dan akhirat. Akan sukses dunia dan akhirat. Siapapun yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, dia akan menemukan ketenteraman dan ketenangan batin. Karena Nabi Muhammad SAW betul-betul memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Ikuti. Jalankan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Sukses dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil sebuah contoh betapa tuntunan dari Nabi Muhammad SAW itu akan membawa kita kepada kesuksesan dan kemenangan. Betapa gigihnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk melaksanakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Sukses. Saya ambil contoh yang pertama, kisah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beberapa waktu, bahkan sebut saja beberapa hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau sempat melepas keberangkatan pasukan perang Islam. Misi pasukan itu adalah untuk mengamankan garis perbatasan daerah Muslim, untuk menunjukkan kepada musuh bahwa umat Islam pun mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberi perlindungan dan kenyamanan kepada umat Islam, bahwa Islam melindungi dan mengayomi. Karena di garis perbatasan daerah Muslim di wilayah Syam itu sering diganggu oleh pasukan-pasukan Romawi. Waktu itu pasukan Romawi adalah imperium, kekuatan besar dan dahsyat sekali. Tidak pernah ada orang mau berpikir untuk kemudian melawan, apalagi membayangkan kekuasaan Romawi itu akan runtuh. Itu tidak terbayang waktu itu. Saking kuat dan kokohnya. Ratusan tahun usia kerajaan mereka. Luas. Segala-galanya mereka punya. Tetapi sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad sempat membentuk sebuah pasukan. Nah, kepemimpinan atau komandan itu, panglimanya ditunjuklah sahabat yang masih muda belia, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Masih belasan tahun, 20-an tahun inilah kurang lebihnya. Panglima perang loh. Membawa sekian ribu pasukan. Di dalam pasukan itu adalah sahabat-sahabat yang senior. Tapi yang ditunjuk adalah Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat. Tidak begitu terlalu jauh dari kota Madinah, mereka beristirahat, kan begitu pasukan, dikit-dikit memberi kesempatan pasukannya untuk cari kekuatan, memberi minum, menikmati bekal perjalanan. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Maka panglima perang memutuskan berhenti dulu, jangan dilanjutkan perjalanan. Setelah proses beberapa waktu, singkat cerita, yang menjadi pengganti atau penerus perjuangan umat Islam, pemimpinnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dianggap sebagai khalifah, pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Penerus lah, bukan pengganti. Penerus kepemimpinan Rasulullah SAW.
Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ini ada semacam goncangan. Ada semacam goncangan. Terbukti dari orang-orang Arab di beberapa wilayah. Mereka yang mendengar Nabi Muhammad SAW meninggal dunia senang. Bahkan ada yang murtad keluar dari Islam. Sebab Islam belum betul-betul merasuk ke dalam hati dan jiwa mereka. Orang-orang munafik senang. Orang-orang Yahudi seperti itu juga. Jadi semua unsur musuh Islam itu sedang senang bergembira karena Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Posisi kota Madinah waktu itu kosong dari inti pasukan Islam. Kenapa? Pasukan besar itu sudah diberangkatkan. Ya kan? Sudah diberangkatkan untuk melawan pasukan Romawi. Yang tertinggal dan tersisa di kota Madinah itu hanya beberapa unsur pimpinan. Adapun pasukan intinya, prajuritnya kosong. Subhanallah. Sudah terbayang situasinya? Kota Madinah pusat pusat dari umat Islam itu, tidak ada pasukan inti yang berada di sana. Semuanya sedang di luar kota. Nabi Muhammad, pemimpin yang tertinggi, meninggal dunia. Sementara sekian banyak musuh sudah menanti saat-saat seperti itu. Situasi sudah goncang, mulai goyang. Kira-kira kalau dalam strategi militer modern, apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan saat itu? Pasti menarik pulang pasukan, ya kan? Mengamankan situasi dulu, atau kemudian membagi atau memarok pasukan, sebagiannya dipulangkan, sebagian yang lain melanjutkan misi, atau malah membatalkan misi itu sama sekali. Karena yang paling terpenting adalah menguasai dan mengamankan pusat ibu kota. Beberapa sahabat berusaha untuk menyampaikan usulan ini kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Diceritakan situasinya, Khalifah, situasi kondisi kota Madinah kita kosong dari kekuatan inti. Kalau tiba-tiba orang Arab yang murtad, orang-orang munafikin, orang Yahudi bersatu padu untuk kemudian menyerang kota Madinah, habis gitu. Tarik kembali pasukan Usama bin Zaid sampai situasi tenang. Tapi lihat kegigihan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk mengikuti dan melaksanakan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Demi Allah, tidak mungkin aku turunkan bendera perang yang sudah dinaikkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin aku memulangkan sebuah pasukan yang telah dilepas dan diberangkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya anjing-anjing gurun pasir leluasa masuk di kota Madinah sampai menggigit kaki-kaki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menarik mundur pasukan Islam. Luar biasa. Di satu sisi perhitungan manusia, strategi militer. Di sisi yang lain ini keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Rasulullah kan melepas pasukan itu. Abu Bakar, mana mungkin saya? Pasukan itu yang memberangkatkan siapa Rasulullah? Apa hak saya untuk menarik kembali? Bendera perang itu sudah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak saya untuk menurunkannya? Tidak, tetap berangkat pokoknya. Ini keinginan Rasulullah. Berangkat. Tapi berangkat. Itu keyakinan untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkat. Berangkat. Unsur musuh di kota Madinah dan sekitarnya, orang-orang Yahudi, kaum munafikin, dan orang-orang yang murtad, ketika melihat situasi seperti itu, mereka mengatakan, jangan bicara. Tunggu saja kalau pasukan Usama sudah hancur, dihabiskan sama orang-orang Romawi. Mereka tidak berpikir bahwa umat Islam itu pasti menang. Mereka kan berpikirnya hitungan orang kafir kan itu. Jumlahnya sedikit. Romawi kok dilawan? Romawi kok dilawan? Ini benar enggak? Sudah, kita tunggu aja nanti. Ketika mereka sudah sepi, karena kalahkan Romawi, baru kita habisi dan kita kuasai kota Madinah. Kita tunggu aja. Pasukan berangkat. Orang-orang Romawi yang mendapatkan informasi itu keder juga. Tahu keder ya? Getar ya. Karena Nabi kan sudah mengkabarkan
Yang namanya kekuatan Islam itu akan membuat gentar musuh dalam jarak 3 bulan perjalanan. Itu udah musuh. Semakin dekat kata orang Romawi, ini orang Islam itu manusia-manusia macam apa pula nih? Pemimpin tertingginya meninggal dunia kok masih aja pengen perang? Aduh, bukan manusia biasa ini. Mundur. Pasukan Romawi ditarik mundur dari garis terdepan. Mundur semua. Mereka tidak mau bertemu, bertatapan langsung dengan pasukan-pasukan Islam. Sehingga pasukan Usamah bin Zaid berangkat, ya, pulang membawa beberapa harta rampasan perang karena kampung-kampung milik orang Romawi itu ditinggalkan dan dikosongkan, milik orang kafir diambil, dikuasai, bawa pulang, dan itu luar biasa. Sampai di kota Madinah orang Yahudi, dia orang munafik, gigit jari, orang-orang yang murtad nggak menyangka kalau ternyata Romawi itu bisa takut dan gentar. Akhirnya apa? Kota Madinah aman. Musuh-musuh Islam kemudian diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian sebagian mereka tunduk, taubat, yang lainnya tetap akhirnya terbunuh. Pasukan Romawi akhirnya sudah tidak berani lagi mengganggu garis batas wilayah umat Islam. Dan yang paling terpenting dari itu adalah semangat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk melaksanakan keinginan Rasulullah SAW. Sukses. Tapi kadang-kadang kita seringkali itu kalah dengan perasaan. Kita tuh seringkali dikuasai oleh rasa kekhawatiran kalau begini. Padahal itu perintah Rasulullah. Kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Kalau itu adalah tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan. Kalau itu tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalankan. Kenapa takut? Tapi, laksanakan dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh ketundukan. Yang kita khawatirkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Nah, yang kita khawatirkan justru ketika kita sudah memahami bahwa itu adalah ajaran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak kita laksanakan, justru Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum kita. Yang lebih kita takutkan adalah hukuman itu kalau ada di akhirat nanti. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Kata sahabat Salamah namanya ibn al-Aqwa, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Faqala kul biyamini. Qala la astati'. Qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi. Sahabat Salamah bin Al-Aqwa menceritakan bahwa ada seseorang makan menggunakan tangan kiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur, kul biyamin. Kalau makan, gunakanlah tangan kanannya. Jangan menggunakan tangan kiri. Orang itu beralasan, la astati'. Oh, saya nggak bisa menggunakan tangan kanan. Dia mengatakan seperti itu hanya cari-cari alasan. Sebenarnya bisa, mampu dia gunakan tangan kanan, makan tangan kanan. Tapi gengsi, malu, sombong dalam bahasa yang benar itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lastata'ta." Kalau memang engkau tidak mampu, betul-betul engkau tidak akan bisa menggunakan tangan kanan itu. Katanya nggak bisa menggunakannya. Memang demikian kalau begitu. Ma mana'ahu illal kibru. Nah, yang menghalangi dia tidak ada alasan kecuali karena dia sombong saja. Fama rafa'aha ila fihi. Sejak hari itu tangan kanannya tidak lagi mampu difungsikan untuk mengangkat, untuk menggunakan makan dan minum sudah tidak bisa lagi, alias lumpuh tangan kanan. Itu yang kita khawatirkan. Allah menghukum kita setelah kita mengetahui ini tuntunan Rasulullah, ini ajaran Nabi Muhammad, ini sunnah beliau. Kita paham dan mengerti, tetapi tidak kita lanjutkan, tidak kita kerjakan, tidak kita laksanakan. Yang kita khawatirkan hukuman. Lihat orang tadi sebenarnya bisa pakai tangan kanan, tapi karena dia sudah biasa tangan kiri, minum makan, ditegur dan diingatkan, kemudian
didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang seperti itu kan berdasarkan pengakuan dia. Dia mengatakan saya nggak mampu wahai Nabi. Ya sudah kalau begitu memang kamu tidak mampu. Betul-betul ternyata. Nah, tangan kanan tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah juga meriwayatkan. Nah, meriwayatkan dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ihtaraqa baitun bil Madinati 'ala ahlihi minan lail." Nah, pada suatu malam ada sebuah rumah terbakar di kota Madinah sampai habis ludes. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihi, ketika hal itu diberitakan dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjelaskan inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza dimtum fa'atfi'uha ankum. Hadisnya Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah sudah pernah saya ingatkan yang namanya api itu bisa menjadi musuh buat kamu. Oleh karenanya kalau tidur, matikan api, matikan lampu dan pelita. Tapi karena tidak mengindahkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya seperti itulah yang terjadi. Terjadi kebakaran di zaman Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dulu di zaman para ulama, ada seseorang yang masuk dalam kategori menghinakan atau menistakan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu dinistakan. Langsung saat itu juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu ada seorang ulama menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Waktu itu yang disampaikan oleh ulama tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha fi talibil ilmi ridwan bima yatlub. Hadis yang disampaikan waktu itu adalah sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu agama, karena malaikat itu ridho dengan apa yang mereka cari. Dengan apa yang mereka cari, yang dicari oleh para penuntut ilmu agama. Ada orang kemudian ingin mengolok-olok atau meremehkan sabda Nabi SAW. Apa yang dia lakukan besok? Pokoknya saya akan buat sandal yang terbuat dari kayu, kemudian bagian bawahnya akan saya pasang ujungnya paku-paku tajam. Saya ingin menginjak-injak sayap malaikat. Kan Nabi mengatakan malaikat itu meletakkan sayapnya. Memang sebagian ulama mengatakan memang betul malaikat itu meletakkan sayapnya. Tawadhu, merendahkan diri malaikat di hadapan para penuntut ilmu agama. Ada yang mengatakan maksudnya para malaikat ya tunduk, hormat, segan, memuliakan para penuntut ilmu agama. Tapi kedua-duanya tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah, orang tadi ketika mendengar keterangan dari Rasulullah SAW melalui majelis para ulama, akhirnya berpikiran buruk, ya sudah, besok saya buat sandal, nanti ujungnya dipasang ujung-ujung paku tajam itu, besi-besi tajam, katanya untuk menginjak-injak sayap malaikat. Betul dibuat. Dia buat sandal yang terbuat dari kayu, dia pasang bagian bawahnya, mengarah ke tanah adalah ujung-ujung besi yang tajam. Dan dia dengan sombongnya, ini. Baru beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Akhirnya dia terjatuh. Kenapa? Ternyata kedua kakinya sampai paha itu langsung habis dimakan oleh belatung-belatung dan hewan yang misalnya. Itu dilihat dan disaksikan oleh orang itu. Habis kakinya. Terjatuh. Insyaallah. Betapa bahaya dan betapa berbahayanya ya. Kita meremehkan atau merendahkan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita dituntut untuk menghormati betul, untuk memuliakan tuntunan dan ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati tuntunan
dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun terkadang mereka tidak memahami apa sebabnya, tapi karena itu dilaksanakan dan dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut mengerjakannya. Walaupun akhirnya mereka mengetahui apa sebabnya. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu, sahabat tidak tahu apa maksudnya, tapi karena itu ditinggalkan Nabi, mereka juga ikut meninggalkannya. Nah, sebagai contoh misalkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Nah, kita perlu mengenal sedikit bahwa dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada syariat yang membolehkan bahkan sampai pada tingkatan sunnah untuk sholat menggunakan sandal atau teropak. Tapi kan tentunya sandal itu bersih, suci. Ya. Kemudian situasi juga perlu dipertimbangkan. Nah, jangan kemudian kita praktekkan di zaman sekarang bisa diusir kita, bisa dipukul, bisa dibunuh kita. Masuk masjid kok pakai sandal. Ya. Tapi ketika memungkinkan sholat di pantai, sholat di hutan, ya kan, kita yakinkan sandal kita bersih, sepatu kita bersih, silahkan. Nah, tapi kalau pelaksanaannya di masjid-masjid umum seperti ini ya tidak demikian praktek. Tapi yang ingin saya sampaikan, waktu itu Nabi Muhammad sholat menggunakan sandal. Sholat jadi imam. Sahabat-sahabat pun sebagiannya juga menggunakan sandal. Di tengah-tengah sholat, Nabi Muhammad SAW melepas sandalnya, dilepas. Para sahabat yang melihat dari belakang ikut-ikutan melepas. Lihat itu para sahabat. Mereka tidak mengetahui apa sebabnya Nabi SAW melepas sandal. Tapi karena itu dilakukan dan dikerjakan Nabi, lepas juga. Ini kan ketundukan para sahabat terhadap tuntunan dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Selesai salat, Nabi Muhammad SAW baru menyampaikan alasannya. Kata Nabi SAW tadi, malaikat Jibril mewahyukan kepadaku, menyampaikan untukku bahwa sandal yang aku pakai ada kotorannya. Aku lepaslah sandal itu. Jadi Nabi Muhammad melepas sandal itu karena faktor apa? Ada kotoran. Sementara sahabat tidak mengetahui alasan itu kan. Setelah sholat baru diberitahu. Tapi lihatlah ketundukan dan semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk melaksanakan dan mengikuti serta mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam rangkaian manasik haji dan umrah. Dalam rangkaian manasik haji dan umrah. Itu dalam umrah kudum atau umrah pertama kali kita datang ke Mekah. Ada tuntunan ketika manasik haji. Nah, pada 3 putaran yang pertama itu pada 3 putaran yang pertama kan berlari kecil ya. Sambil kemudian kain ihram itu dibuka untuk bahu sebelah kanan. Kan begitu. Ketika manasik haji atau umrah. Ada lada kecilnya ketika tawaf di Ka'bah, kemudian bagian kanan bahu kanan ini dibuka, diambil terus dilempangkan begini sehingga bahunya kelihatan. Bisa dipahami? Nah, waktu itu kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan ada lari kecil ketika tawaf ya, 3 putaran pertama, kemudian bahu sebelah kanan kok dibuka. Nabi Muhammad memberikan keterangan. Karena waktu itu orang-orang Quraisy itu menyangka bahwasanya kaum muslimin Mekah setelah hijrah ke Madinah jadi kurus-kurus, jadi lemah-lemas. Itu kan isu yang berkembang. Maka Nabi Muhammad perintahkan kalau tawaf begitu caranya untuk menunjukkan kan itu show of force kan itu ya. Kekuatannya masih kuat nih. Setelah Islam menang, setelah kota Mekah menjadi kota Islam, kalau menurut kita, apakah masih diperlukan seperti itu? Apakah tujuan itu masih ingin dicapai? Nggak ada lagi orang yang memusuhi di Mekah. Kalau dalam perhitungan kita ya, ngapain lagi? Kan itu Abu Fauzi. Sepakat ya? Kan tujuan awalnya untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu masih kuat-kuat, walaupun sudah hijrah ke Madinah. Kan itu. Masih perlu diperhitungkan. Setelah Mekah dikuasai umat Islam, nggak perlu lagi kan. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, tapi tidak. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ketika dalam haji yang terakhir,
yaitu haji perpisahan, hajjatul wada, itu masih dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara posisi Mekah sudah menjadi negeri Islam. Artinya beliau tetap melaksanakannya karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Masya Allah. Itu semangatnya Umar bin Khattab untuk melaksanakan tuntunan Nabi. Maka beliau-beliau para sahabat akhirnya mendapatkan kesuksesan, memperoleh kejayaan serta kemenangan. Salah satu faktornya, dan itu faktor yang terbesar, karena mereka mengikuti serta meneladani tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam proses tawaf, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mencium Hajar Aswad. Kan ada tuntunan yang mencium Hajar Aswad ya, mencium Hajar Aswad jika memungkinkan. Pertimbangannya dan kondisinya waktu itu, masyarakat awam, masyarakat Badui yang tidak belajar secara langsung kepada para sahabat-sahabat ini ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Mereka masyarakat umum dan awam ini itu juga punya semangat untuk melaksanakan ibadah haji kan. Ibadah haji. Mohon maaf, masyarakat awam di sini artinya ya secara pendidikan terbelakang. Sebagian dari mereka baru masuk Islam. Paham? Sebagian mereka dari masuk Islam. Sebagian dari mereka baru saja masuk Islam. Ketika mencium Hajar Aswad, sebuah batu. Pertanyaan dari saya, mungkinkah masyarakat yang baru masuk Islam atau masyarakat Arab yang awam salah menafsirkan? Sehingga mereka mengatakan, loh, katanya tidak boleh mengagungkan benda mati. Katanya tidak boleh mengagungkan batu. Lah itu kok dilakukan sama Umar? Mungkin ada kemungkinan salah persepsi seperti ini? Mungkin, karena mereka baru-baru masuk Islam. Sementara Khalifah Umar bin Khattab posisinya yang paling tinggi. Pasti dilihat, diikuti, diperhatikan, diawasi. Subhanallah. Tapi pertimbangannya ternyata bukan itu. Yang menjadi dasar berbuat Umar bin Khattab adalah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau sebelum mencium Hajar Aswad di hadapan jamaah haji saat itu yang hadir, Umar bin Khattab mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala di hadapan semua jamaah haji waktu itu, sungguh saya yakin dan memahami bahwa engkau adalah batu biasa. Sebuah batu yang tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat, sebuah batu yang tidak akan mungkin bisa menjadikan madarat bagi yang lain. Tapi kalau bukan karena aku melihat dan menyaksikan Rasulullah SAW menciummu, tidak akan mungkin aku menciummu. Jadi pertimbangan-pertimbangan tadi akhirnya dihapus. Nanti kalau orang salah paham gimana? Tidak. Nanti kalau dianggap, oh itu orang Islam ternyata katanya memerangi peribadatan kepada batu. Itu malah menghormati batu, bahkan dicium lagi. Ada kemungkinan seperti itu salah penafsiran? Iya, tapi coret. Semuanya coret kemungkinan-kemungkinan itu. Kenapa? Karena yang paling didahulukan adalah Rasulullah SAW dulu melaksanakannya. Dulu Nabi Muhammad SAW menciumnya. Mencium Hajar Aswad. Tapi sebagai upaya dan usaha dari sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampaikan itu di hadapan umum. Ini saya lakukan karena saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah seperti itulah kalau kita ini membahas hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kalau kita mau buat garis-garis atau poin-poin pentingnya, yang pertama bahwa sabda-sabda Nabi Muhammad SAW asalkan dipastikan sahih. Sabda-sabda Nabi SAW itu pasti benar karena berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita yakin bahwa ajaran Islam, tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah lengkap dan sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tiga, kita bertugas dan berkewajiban untuk menggalinya. Terus menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. 4, kita yakin bahwa siapapun dari kita
yang mengagungkan, menghormati serta memuliakan ajaran serta tuntunan Nabi Muhammad SAW, pasti akan sukses dunia dan akhirat. 5. Kita pun yakin siapapun orangnya yang melecehkan, menistakan, menghinakan ajaran Nabi Muhammad SAW pasti akan terhina di dunia maupun di akhirat. Yang ke-6, kita jadikan sebagai komitmen dan akidah kita bahwa segala sesuatu itu akhirnya kalah dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi harus diutamakan. Ajaran Nabi Muhammad SAW harus didahului. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita agar bisa melaksanakan semua tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan selepas salat maghrib nanti terkait dengan adab-adab di dalam melaksanakan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus seperti apa teknisnya. Agar kita jangan karena disebabkan semangat akhirnya malah salah langkah. Nah, jangan karena terbawa oleh keinginan untuk mengamalkan sunnah Nabi, tapi kita tidak memperhatikan adab-adab dalam pelaksanaannya, akhirnya justru merugikan sunnah Nabi itu sendiri. Akan kita bahas proses salat maghrib nanti, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.